Pada masa pemerintahan Bimbisara, yang lokasi saat ini berada di Sumatera, tepatnya di situs atau Candi Muara Takus. Seorang Brahmana, Matara atau Fanganta, dari desa Nalada atau Nalaka, istrinya melahirkan seorang putri dinamakan Sari atau Sarika, anak keduanya laki-laki bernama Kaustila. Sari atau Sarika, kadang dipanggil Rupasari, adalah anak yang sangat cerdas dan terkadang mengalahkan kakaknya dalam cara berpikir berargumen menyampaikan pendapat dalam debat diskusi. Matara menikahkan putrinya Sarika, Sari dengan Tisya. Suatu hari ia berkata kepada Tisya, "Kamu adalah orang yang cerdas, aku memberimu putriku kelak anak saya akan membantu Anda, saya ingin pergi jauh ke negeri asing." Tisya kemudian mengambil gadis ini sebagai istrinya. Setelah Sari hamil, wanita ini melihat dalam mimpi seorang pria yang mengenakan pelindung dada serta membawa petir, Vajra, di tangannya, berdiri tegak di gunung yang sangat tinggi menghancurkan gunung-gunung lainnya. Ketika dia bangun, dia memberitahu suaminya mimpi itu. Tisya berkata kepada istrinya, "Ini adalah tanda bahwa Sari akan melahirkan seorang putra yang cerdas, mahir dalam berpikir dan berargumen untuk menyampaikan pendapat. Hanya akan ada satu orang yang dia tidak akan bisa atasi dan dia akan menjadi muridnya." Selama kehamilannya, Sari menjadi sangat cerdas dan sangat terampil berdiskusi. Setiap kali berdiskusi dengan saudara laki-lakinya selalu dikalahkan, hingga saudara laki-lakinya berkata kepada dirinya sendiri, "Putra yang dikandung oleh saudaraku kelak memiliki kecerdasan tinggi." 7 hari setelah ia dilahirkan, bayi laki-laki itu dibungkus dengan kain berbahan kapas putih untuk ditunjukkan kepada ayahnya yang berpikir, "Aku dipanggil Tisya, karena lahir anakku maka ku panggil dia Upatisya." Begitulah nama yang diberikan kepada anak ini oleh orang tuanya, tetapi orang-orang lain mengingatkan bahwa Sari ibunya lah yang telah memberinya lahir. Kemudian suami istri itu setuju untuk memanggilnya Sariputra, putra dari Sari. Coli Fou, Sariputra, Ariputa, Saliputra, Sarisuta, Saratfati Putra, Sarisambava adalah nama yang sama untuknya. Dia memiliki 3 saudara lelaki yang lebih muda, Kunda, Upasena dan Revata, dan 3 saudara perempuan, Cala, Upacala, dan Sisupacala. Sariputra, pada usia 17, telah menguasai semua keilmuan Veda. Dalam mencari guru yang baik, ia belajar di bawah salah satu dari 6 guru besar bernama Sanjaya, dan guru keduanya adalah Asaji yang berpengaruh dalam kelahiran ajaran awal Buddhism kelak. Tentang Samgasya dan Matara, kakek dari Sariputra. Matara adalah seorang Brahmin. Lelaki ini sangat ahli dalam keilmuan. Raja telah memberinya hak istimewa sebuah desa besar yang terletak tidak jauh dari ibu kota. Desa itu bernama Nalada atau Nalaka. Brahmana ini adalah penulis Matara Sastra, kitab Matara Vriti, yaitu tentang Sankhya, Samgasya, tercatat telah ada sebelum tahun 500 SM. Kata Samgaya yang tertulis di area Nalada Bihar India, di situs stupa bernama Sariputra. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Literasi kata Samgasya ini juga terdapat pada kalimat bait ke-8 di Prasasti Kalasan. Bait ke-8, Buradaksineyam Atula Data Samgaya Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anupari Palyar Santatia, Samgaya, yang tak tertandingi oleh Raja Simha, dari silsilah Shailendra dan penguasa berikutnya berganti-ganti. Maharaja Panangkarana, bangunan suci-nya untuk menghormati ajaran yang telah berjalan selama 700 tahun Varsasatai Saptabir. Maksudnya bangunan Kalasan telah ada juga ilmu tentang Samgaya, sudah berjalan 700 tahun yang lalu. Ilmu ini pula selain Veda yang dipelajari di Nalada India, diantaranya Veda, Samgaya, Atharva Veda, Hetuvitya Logika, Cikitsa Vitya Kedokteran, Sabda Vitya Tata Bahasa. Perhatikan ada pembelajaran Veda, jadi saat itu tidak dipelajari Buddhism, karena belum terlahir ajaran itu. Marlapas, atau Siddhayarta, yaitu perjalanan suci membawa para Ershi, Brahmana, membina umat melakukan perbaikan dan merawat candi ajaran leluhur Nusantara Indonesia terdahulu. Para Ershi terdahulu melaksanakan perjalanan suci, Siddhayarta, Marlapas, membawa menyebarkan, dharmik original. Fahami ini bukan Buddhism, tapi mendasarinya lahirnya Hindu, Buddha, Jaina di India. Inilah ajaran yang dibawa oleh para datu yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali, tergambar di Borobudur.
Para Master Ershi alumnus dari pusat pembelajaran Dharmic original bernama Dharmapala yang bercabang di India, Nalada, lokasi yang pernah dikunjungi Atisa di Pamkara dari Tibet, juga dilihat oleh Ising. Para Ershi terdahulu pernah melakukannya, melaksanakan perjalanan suci, Siddhartha, Marlapas, membawa menyebarkan Dharmic original keluar Nusantara. Dharmadasa 700-620 sm. Dharmapala 670-580 sm. Sanjaya Belataputa 6 sm. Sariputra 568-484 sm. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Ada dua nama sama dalam masa berbeda. Kumarila Batai 618-540 sm. Adi Sankara 569-537 sm. Krijana Yasa, Dapunta Hiam 671-702 m. Mereka di ataslah yang menyebar membawa Dharma sampai ke tanah India yang di kemudian hari ajaran asli leluhur kita berkembang hingga terlahir ajaran baru bernama Buddha Hindu juga Jaina yang berdasar Dharma. Salah besar jika ajaran asli Nusantara yang tergambar di situs-situs juga yang ada di Bali dari India. Jika benar dari India, kapan dan siapa nama-namanya yang membawa ke Nusantara? Pada abad ke-6 SM bahkan jauh sebelumnya ajaran Brahmana, Dharmic, yang dibawa kaum Arya Cakya, Saka, dan di kemudian hari menjadikan munculnya penafsiran terhadap kitab suci, Veda, yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad, Vedic, dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda. Pada tahun 563-483 SM, lahir Siddhartha Gautama tokoh Buddhism. Pada tahun 549-477 SM, lahir Mahavira tokoh Jainism. Pada abad 9 M, era Inggris di India lahir ajaran formil yang tidak dari keduanya dan tidak Islam yaitu Hindu, ditambah akhiran Isma berbasis Vedic. 3 orang datu yang berangkat dari pusat puja saat pra-Islam bernama Montakui adalah landmark dari area kota suci Kadatuan di 13 Koto Kampar. Pusat pemerintahan ada di Bukit Katangka, wilayahnya ditandai dengan Koto yang memakai angka 1. Sang Hyang Datu Dapunta, dikenal Dapunta Hyang. 2. Sang Hyang Datu Campala Kampala, ke arah utara. 3. Sang Hyang Datu Munyang, ke arah barat melakukan pembinaan umat Dharma original memperluas candi di Gunung Tua terus ke Aceh. Mereka bertiga masing-masing bersama para alumni wisudawan sebanyak 2.213 orang. Dapunta Hyang melaksanakan Marlapas ke timur dan utara perjalanan suci membawa Dharmic original, ajaran leluhur Nusantara Dharma yang disebut Siddhartha, bukan menaklukkan negeri, membawa serta putra-putrinya meninggalkannya untuk membina masyarakat di daerah Kejafatvipa Bali Papua. 1. Kedukan Bukit, si Guntang-Guntang dengan binaannya dari hulu sungai Musi sampai ke hilir, Sang Hyang Dewi Pinang Masak mempunyai putri yang bernama atau disebut singkat, Sana. 2. Dharma Raya yang di kemudian hari berubah menjadi Dharmasraya, di Pulau Pincung Sungai Bono membina dan memperluas candi di Pulau Punjung juga candi di Padang Lawas. 3. Teluk Kuantan Lubuk Jambi, Maharaja Diraja Bujang. 4. Bali di Danau di atas bukit, Maharaja Diraja Putra Dharma, di masa Mataram dilindungi oleh para Soko Mataram, saat ini masih ada dengan ciri perkampungannya rumah-rumah berdinding bata merah dan bagian atas anyaman bambu juga situs yang berbahan bata merah. 5. Di Papua, hingga kini masih ada jejak desa yang bernama Dharma, juga artefaknya berbahan batu bata merah. Tidak ada misionaris pendakwah Hindu Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam yang ke Nusantara. Jadi semua situs dan ajaran asli Nusantara bukan berdasar pada keduanya Hindu atau Buddha. Tapi yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya 3 ajaran di sana. Inilah Dharmic original yang dibawa putra Nusantara diantaranya Sariputra, putra dari Ibunda Sari di Sumatera. Nalada Bihar India, didirikan atas prakarsa Shailendra sampai kini masih ada stupa bernama Sariputra, dari nama ibundanya Sari, masuk dalam persukuan Patapang di Kadatuan dari Sumatera.
Desa Upanishad, dalam catatan Fahuan abad 4 Masehi saat berada di area ini menulis dan mencatat dengan kata, Upatisya, adalah tanah kelahiran dari Sariputra anak dari ibu yang bernama, Sari, di desa, Upanishad Kuala Sungai, Panisan, 600 meter sisi kiri jalan masuk dari jalan raya menuju desa, Tanjung, inilah desa yang saat The Groot masuk diantar ke, Niniok Datuok Rajo Dubalai. Nama dan ajarannya membuktikan ini asli dan bersumber dari Nusantara, Indonesia yang kelak di kemudian hari menjadi pengajar putra pencetus ajaran Buddha yang bernama Rahula yang terlahir dan tumbuh di India. Dan kini disalahkaprahkan ajaran itu dilabelkan di Borobudur yang dianggap berdasar ajaran Buddha, hanya ada kesamaan bentuk visualisasi tokoh Broto ajaran asli Nusantara dengan kontemplasi spiritual yang dilakukan Yang Mulia Siddhartha Gautama. Bahwa sejatinya, leluhur kitalah yang pergi ke tanah India membawa ajarannya kemudian mendasari lahirnya Buddha, Hindu Jaina di India. Di antaranya adalah beliau yang bernama Sariputra. Baik, Santo Sabar.